wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi, Mang Cek BC Backstop TV di mana berada, apa kabarnya di hari Rabu 11 Desember 2024 ini tentunya yang mungkin besok bakal besiget untuk standby di depan HP untuk promo 12-12. Oh, iya. Belanja online. Belanja online. Cari-cari tadi sudah agak serius. Aduh apa tanggal besok. Pokoknya nak belanja. Keranjang kuning apa keranjang oranye? Apapun, yo kuning sama oranye kayaknya sama dah sih. Beda dong. Oh beda ya kuning ya. Butuh warna. Iya. Nah jadi Mang Cek pagi ini kami kembali hadir dari PAL TV untuk tentunya ngupdate informasi Mang Cek dengan narasumber kita yang luar biasa dan berewangan dengan Mang Cek Agai masih. Dan juga aku BC Rica dan tentunya ini informasi seputaran masih Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Yep. Nah Cek Agai kalau misalnya kita ngomongin soal Sumatera Selatan, soal Kota Palembang, tentunya kita akan ngomongi soal kota kita yang umurnya ini lah 1.300 ya kalau tidak salah ya, benar tidak sih? Betul. Ya 1.300 sekian. Dan tentunya di Palembang ini kita nih kaya akan arsitektur dan juga kebudayaan yang banyak nih ya. Betul. Ya Jadi kan? bukan cuma sekedar kekayaan kuliner kita ya deh, wisata kuliner. Benar, tapi juga arsitektur dan rupanya sebagainya. budaya kita juga kaya. Benar, dan juga ada hasil dari kain tenun segala macam, tari-tarian, nyanyian juga ada. Betul. Dan ini juga masih berkaitan dengan bintang tamu kita, narasumber kita pada hari ini yang tentunya merupakan para rombongan yang sudah mengharumkan nama bangsa kita, bukan cuma Sumatera Selatan, bukan cuma Palembang. Hari ini tema kita adalah pesona tari simfoni budaya yang memukau dunia di Marrakesh Folklore Days untuk tahun 2024 ini. Mungkin langsung baik kita Caknya. Langsung kita kenal ke Bapak dan Ibu atau Mbak dan Kakak kami manggilnya. Mbak dan Kakak mangko muda boleh. Ayo ya, boleh. Boleh kita sikok-sikok pemirsa, kita akan kenalan kita dari yang paling cantik dulu di sini yaitu Mbak Surtianingsih M Hum. Beliau sendiri merupakan Ketua Yayasan Sri Jaya Nasa Indonesia dan juga Ketua Program Luar Negeri Marrakesh Indonesia dan merupakan koreografer karya Sound of Archipelago dan karya Sidayatra. Pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya kita akan mengenalkan yaitu Kakak. Boleh ya Kakak ya manggilnya. Darta Meilando SSN, Wakil Ketua Program Indonesia Marrakesh dan juga merupakan owner dan founder dari KKE Art Studio Music dan juga merupakan komposer karya Sound of Archipelago dan Sidayatra. Ya, selamat pagi. Pagi. Oke, mungkin yang terakhir Cak Agai boleh kenal ke? Iya, mau begawe. Iya, mangga begawe. Kaget sama Cak itu aku lantai 3/4. Laju. Dan yang ketiga ini ada Ardi Yusuf Setiawan SPD, penari dan juga asisten koreografer, asisten instruktur. Selamat pagi, Mas Ardi. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, Oke, baik. itu nak nyanyi ya pakai mic. Bukan, nah ini konferensi pers. Itu bener kan setelah kan ekspedisi ke sana tadi kan. Ini sedikit kita jengok kan, lah pakai tanja, lah pakai apa dia ini Mbak namanya Mbak? Gande. Gande apa gende? Itu bisa gendi, bisa gandi. Bisa gende, bisa gande. Iya. Tapi kalau gande itu beda. Gandi. Kalau gande itu kan pinter ya artinya. Gande itu pinter. Gande itu pinter. Psikologi yang beda. Apa dia tuh? Gonde. Oh, gonde beda dong. Iya itu. Gonde. Gonde. Astagfirullah, nggak boleh ini masih pagi. Betul. Belum jam 10 ini Cak Age. Ya. Jadi selamat datang kembali untuk Mbak Surtianingsih di Palembang dan juga Kak Ardi ya. Nah, dan Kak Darta yang baru pertama kali di sini. Dan jadi ini sebelum mereka datang hari ini, Cak Rica dan juga Mang Cek Bicek, mereka ini pernah datang kurang lebih setahun yang lalu ya. Iya, betul. Nah, jadi itu masa-masa persiapan mereka menuju ke Marrakesh dan sekarang ini afternya nih. Oh, persiapannya berarti panjang banget dong ya, setahun full Cak itu. Atau tahun lalu melok, tahun ini melok lagi? Iya, kita udah 2 kali. Oh, 2 kali. Wow, luar biasa banget. Tahun ini jadi tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Wow, luar biasa pemirsa. Jadi pas duduk itu ada di sekitar kita yang hormat. Oh iya, karena itu konsepnya. Hormat. Ini belum ngopi Hormat pasti militer. pemirsa. Pemirsa tahu kalau misalnya Cak Haga mulai ini agak kurang kopi pagi-pagi ya. Oke, coba Cak Rica nanya dulu nih perasaannya jadi tamu kehormatan dan sudah 2 kali datang ke Maroko ya untuk membawa harum nama bangsa kita ini dengan tari-tarian dan segala budaya yang kita sajikan di sana. Mana perasaannya? Perasaannya itu sangat bangga karena dengan mencintai kebudayaan Indonesia sendiri ternyata kita itu bisa
dengan baik, kemudian mereka dengan sangat suka dengan kebudayaan yang kita tampilkan, karena yang kami tampilkan itu tidak sekedar tradisi, tetapi kami menginovasi tradisi tersebut menjadi sebuah kerja kolaborasi antara karya tari tradisi lalu dikembangkan secara kekinian, sehingga menampilkan sajian-sajian pertunjukan yang estetik seperti itu. Nah, jadi ketika mereka melihat itu, kami tahun ini sebenarnya adalah penampilan yang ditunggu-tunggu, karena kami satu-satunya negara yang berasal dari benua Asia. Oh, kate lagi perwakilan dari benua Asia lain. Iya, karena kebanyakan mereka itu dari Eropa. Oke. Jadi Eropa, Amerika, ya kan, ada Kanada, kemudian satu lagi apa ya? Afrika, ya, benua Afrika. Jadi ada 4 benua yang ada di situ dan lebih dari 20 negara serta 720 artis pendukung. Karena event ini adalah event terbesar di benua Afrika. Nah, kebetulan Maroko ini kan berada di Afrika Utara. Jadi di situ adalah tumpah ruah wisatawan atau turis asing banyak sekali, dan dari pertunjukan kami mereka ingin datang ke Indonesia. Beberapa panitia dari Asosiasi Patrimoni of Folklore itu tahun 2025 ya, dia rencananya akan datang ke Indonesia karena bagus ya Indonesia gitu loh. Terus kebudayaannya tuh sangat kaya karena kami menampilkan Sound of Archipelago itu kebudayaan Nusantara dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Jadi mereka melihat masing-masing pulau itu memiliki karakteristik dan pandangan hidup serta kebudayaan yang sangat berbeda. Nah, jadi kaya sekali ya Indonesia gitu. Baik. Luar biasa ya. Bukan hanya perwakilan Sumatera Selatan, Indonesia perwakilan Asia rupanya. Benar. Di sabetnya kalau ya berarti. Mantap. Mungkin tambahan cerita pengalaman juga mungkin dari Kak Darta ya. Boleh, silakan. Oke. Di-sharingkan. Kalau pengalaman kami di sana, selama di sana, masyarakat di sana tentunya sangat hangat sekali dengan warga Indonesia, terutama orang Indonesia, Malaysia. Ketika kami berjumpa mereka di pasar ataupun di manapun, dari mana kalian? Indonesia. Halo, saudaraku, katanya. Mereka selalu mengatakan hal seperti itu. Dan itu sambutan mereka sangat hangat sekali. Betul. Untuk kami itu dari masyarakatnya sangat hangat sekali. Terus dari wisatanya juga, kalau boleh dikatakan seperti Jogja lah kalau di sini. Karena memang budayanya kuat sekali kalau di sana. Betul. Apapun kegiatan berkaitan dengan kebudayaan itu selalu ditonjolkan mereka. Itu dan itu nilai yang sangat value yang sangat tinggi. Ini adalah cuplikan ketika teman-teman dari Sriwijaya Naso tampil kah? Atau emang dari bagian dari pertunjukan di sana ya? Bagian dari pertunjukan. Ini beberapa video. Ini dari Lithuania. Oke. Ini dari dari mana nih ya? Pas saya. Dari dulu kayaknya. Banyak lama. Ini dari ya. Mereka rata-rata nggak nampilin apa? Folklore, tradisi. Oke, tradisi. Iya. Jadi dia campur antara nyanyi dan musik musik. dan tari. Iya. Oh, oke. Kebanyakan mereka dari Spain. Karena 15 menit aja dari Tangier, Maroko itu ke Spanyol. Oke. Oh, dekat ya. Dekat banget. Dan budayanya juga kayaknya masih masih nyambung ya antara Maroko dan Spain ya. Karena kan klasik-klasik gitu mungkin. Agak jauh. Agak jauh. Kalau Maroko dia ke Arab. Oke, Maroko ke Iya, Arab, kalau dia Spain lebih ke arah Latin. oh Latin. Baik. Betul. Oke. Luar biasa ya. Oke. Nah, mungkin mau nambahin cerita pengalaman juga mungkin dari Brother Ardi. Ya, ini merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa ya pastinya. Di tahun kedua kami mewakili Indonesia di sana, dan sambutan masyarakat di sana pun masih sama, masih sangat antusias terhadap
perwakilan dari Indonesia. Jadi setiap kami turun dari mobil itu jadi pusat perhatian di sana. Karena kan kita kan kostumnya mencolok ya. Karena di sana tuh kostumnya ya gaun, dress kayak gitu. Sedangkan kita memakai kostum dari berbagai wilayah di Indonesia gitu. Warnanya juga mencolok banget kan ya, emas Betul. gitu. Betul. Karena kan budaya Indonesia itu memang terkenal jauh lebih rich sebenarnya dibanding Eropa, dibanding wilayah Asia lainnya kan. Ya kita tuh lebih heboh istilahnya gitu kan, dengan apa emas dan segala macam. Untuk baju di Sumatera Selatan aja kan biasanya jauh lebih megah kan gitu. Nah kalau menurut Mas dan Mbak sendiri gitu ya, selain daripada kayak dari baju yang dibawa segala macam, perbedaan yang mencolok sekali antara budaya-budaya yang sudah mungkin dilihat nih dari acara tersebut dibanding dengan budaya kita, dan mungkin yang bisa dipelajari dari budaya mereka gitu apa gitu untuk budaya mungkin tariannya atau nyanyiannya gitu. Ya, kalau dari saya sendiri itu karakter gerak. Kemudian yang kedua konten dari gerak itu sendiri, ide kreatifnya seperti apa. Jadi yang saya lihat folklore yang ditampilkan dari Eropa itu mereka kayak sebagai suara rakyat mereka gitu loh. Nah, jadi kayak kegiatan pertambangan, kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan kayak gitu. Nah, yang kami bawa di sini adalah kingdom, kerajaan. Nah, jadi sebenarnya kayak kontradiksi sama sama yang ditampilkan dari Eropa. Jadi kami ke arah ke kingdom, nah mereka ke arah kerakyatan. Jadi kemudian yang keempat itu tentang alat musiknya. Alat musiknya itu sangat berbeda dengan mereka, tapi ada beberapa yang sama ya. Seperti akordeon jelas. Ya. Terus akordeon, biola karena memang dari Portugis masuknya. Betul. Lalu? Dan seperti darbuka. Nah itu agak sama. Apa tadi barusan? Darbuka. Darbuka itu apa? Darbuka itu instrumen pukul. Instrumen pukul, dia mainnya pakai tangan, nggak pakai stick. Dan itu banyak digunakan kalau di Indonesia untuk marawisan. Yang berbeda, yang paling unik itu adalah sape. Sape itu apa? Sape itu alat musik dari Kalimantan, dawai yang dipetik. Itu mereka, itu alat musik apa itu? Karena itu kan emang autentik dari Kalimantan. Nah, jadi kami bawa itu juga. Terus kendang. Nah, kendang dari Jawa Barat dan cara memukulnya mereka kok itu bisa bunyinya beda ya, ketak det. Nah, kayak gimana bunyinya? Ketak ketuk kayak gitu. Tiap kali kalau misalnya ditepak dipukul kayak gitu, masing-masing tuh punya ada ciri khas ya. Betul. Ini penampilan dari teman-teman ya nih ya? Iya, ini tahun kemarin. Yang tahun kemarin ya? Oh, ini yang tahun kemarin. Iya, karena belum ada ya videonya dari panitia. Wow, 2 tahun berturut-turut ya menjadi perwakilan dari Indonesia di Marrakesh. Dan ini memang event tahunan ya? Iya, betul, event tahunan. Dan targetnya akan tampil lagi nanti? Insya Allah. Pastinya jaga, nggak jalan-jalan soalnya. Betul. Tapi kayaknya tahun ini harus ada pendamping dari Pal TV. Jangan lupa Supaya nanti kita wawancara. kita bisa liput kan ya? Betul sekali. Supaya videonya cepet jadi. Kita bisa ngedit. Kita bisa Baik, Bang Cai, kita bakal ngobrol lagi dari kawan-kawan Sejayanasa. Ini luar biasa prestasi dari Wargo Palembang yang berangkat ke Marrakesh. Jadi jangan tidak tahu nih Bang CBC bahwa anak-anak muda di Kota Palembang ini luar biasa. Prestasinya sudah mendunia rupanya. Dan untuk merawat budaya kita ya. Betul. Kayak everlasting sampai From kapanpun. local to global. Bukan lagi, luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang, dan kami sudah masuk ke segmen kedua, dan tentunya kami masih ngobrol-ngobrol soal kebudayaan, Cek Haga ya. Betul.
Budaya Palembang yang sudah tentunya go internasional ini. Teman-teman dari Sriwijaya Nasa yang memang luar biasa. Ini memang Caknya memang spesialis mewakili negara kita ini ya. Kemana-mana sudah Kemana-mana sudah ya. ya. Mungkin boleh di spill dikit nih. Udah kemana Bes selain ke Maroko ini Dewe? Oh iya. Jadi kami tahun 2017 itu ke Kagoshima Asian Youth Art Festival di Jepang. Nah, itu tahun 2017 bersama difasilitasi dari Kementerian Pariwisata dan pemerintah kota Kagoshima. Kemudian 2019 itu di Asia Pacific International Dance Festival itu di New Delhi, India. Nah, itu bersama dengan TVRI Indonesia. Jadi di sana sama televisi juga, televisi yang ada di India. Nah, itu negara yang hadir adalah negara-negara Asia Pasifik. Jadi kami jadi tahu ternyata ada negara Fiji. Saya kan dulu nggak tahu ya. Ada, oh ternyata Fiji itu dekat Samoa di wilayah Pasifik kayak gitu. Jadi kami tahu ada negara-negara lain yang hadir gitu loh. Selain yang kita kenal pada umumnya. Kemudian di Marrakesh ini. Di Marrakesh. Itu. Jadi ini sebuah pengalaman yang ya kalau saya nggak aktivis dari kebudayaan itu sendiri, mungkin nggak akan bisa keliling kayak gitu loh Mbak. Jadi ini menurut saya sebuah penghargaan untuk diri sendiri dan untuk negara gitu. Karena yang kami tampilkan juga dari Sriwijaya. Jadi saya suka dengan cerita atau sejarah Sriwijaya karena menurut saya itu kerajaan yang punya pemerintahan yang kuat. Karena kenapa? Karena 700 tahun loh. 700 tahun dia bertahan di Nusantara dan karenanya bahasa Melayu itu jadi bahasa lingua franca. Jadi bahasa yang digunakan orang-orang di Asia Tenggara untuk saling ngobrol. Nah, gitu. Itu karena pengaruh dari Sriwijaya itu sendiri. Dia bertahan selama 700 tahun. Itu menurut aku kerajaan susah deh kalau 700 tahun dia bisa bertahan dan meninggalkan kebudayaan betul, yang mengakar. Betul, di Sumatera Selatan ya. Betul, makanya saya perkenalkan kepada dunia. Oh, kami adalah peradaban yang tinggi, peradaban yang luar biasa. Kami adalah negara maritim yang menguasai lautan gitu loh. Jadi kemarin kami kan mengangkat tentang si Dayatra. Jadi si Dayatra ini dari prasasti Kedukan Bukit tentang Dapun Tahyang yang membawa 25.000 pasukan untuk membuat wanua atau pemukiman. Nah, di sana pas di Marrakesh kami membawa itu dan saya langsung diwawancarai oleh itu kebetulan dari Polandia dan dia itu adalah dosen di kampus sana, lalu dia bilang, oh ini sebuah kerajaan yang sangat besar ya, ada di sana katanya, ada. Jadi orang tuh taunya Indonesia itu bagian dari Bali. Iya, seringnya seperti itu ya. Itu di bagian Bali doang. Iya, betul. Jadi saya bilang bahwasannya Bali itu adalah provinsi yang ada di Indonesia dan kami ini adalah daerah yang ada di ujung barat, sedangkan Bali ada di tengah-tengah. Itu, iya ya katanya kayak gitu. Jadi mereka sangat excited dengan cerita itu karena menurut mereka itu tuh langka kerajaan yang ada selama 700 tahun itu tuh sangat jarang ditemukan. Ya mungkin kan peninggalan Sriwijaya agak jarang terdengar ya sekarang. Jadi kami di sini menyuarakan bahwasannya kita orang Sumatera Selatan itu punya peradaban yang tinggi. Dan saya melihat nih salah satu karya terbaik dari kerajinan Sumatera Selatan itu ada Ayasan Gede, Pak Sangko, Ayasan Selendang Mantri. Nah itu memiliki corak ini aja sebenarnya sulit. Betul. Jadi ketika kami sampai membandingkan dengan negara lain, oh kita ini punya
apa ya, tingkat kesulitan yang Kerumitannya jauh lebih luar tinggi. biasa. Ini sebuah kecerdasan intelektual yang tidak dipunya oleh negara lain. Bahkan saya berpikir bahwasannya, nah kalau India itu sama kayak kita, Betul. China itu Rich dan rumit ya. Betul. Itu budayanya. Nah, artinya saya, DNA kita ini emang DNA yang rumit gitu loh, DNA yang dia memang ke arah kebudayaan yang menciptakan sebuah peradaban yang tinggi. Nah, songket itu luar biasa rumit banget. Kemudian bajunya dengan sulaman, mereka sangat wow, dipegang-pegang sama mereka. Sampai segitunya terus ya. ini gold katanya kayak gitu kan. Terus ini gimana ya nganuinnya gitu loh. Jadi mereka sangat, itu rumit sekali untuk baju kami ya sangat sederhana gitu loh. Nah, jadi aku ngelihat, emang leluhur kita emang luar biasa loh, kekayaan intelektualnya. Jadi antara yang kita pakai sama yang mereka pakai agak jomplang ya. Iya, Karena mereka betul. agak jauh lebih sederhana. Bener, mungkin kan, mereka untuk- sangat sedangkan sederhana. kita jauh lebih mewah lah. Iya, gitu ya. mewah dan rumit. Mewah dan rumit, betul sekali. Nah, mungkin untuk Mas Darta atau Mas Adi nih, terserah nih. Ini kan sudah dikasih tahu nih untuk baju, kan orang aja terpesona, terpukau semuanya karena baju kita beda sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri, terus total orang yang gabung ke sana dari tim kita ini ada berapa orang? Persiapannya berapa lama dan apa kesulitannya? Iya, jadi kita mulai persiapan itu awal 2024. Nah, jadi kita udah nyiapin nih karyanya, musiknya untuk misi budaya. Nah, kebetulan kita dapat undangan lagi dari Marrakesh kan, sehingga karya yang udah kita siapin itu kita bawakan. Ya, jadi awal Maret kita mulai latihan, mulai mempersiapkan segalanya gitu. Oke, total tim yang berangkat orang berapa? Ada 16 orang. 16 orang. Ya. Terdiri Dari pemusiknya musiknya 7. 7. Pemusiknya 7. Iya. Itu banyak orang Belitung karena kami kerja kolaboratif. Oh, Iya. oke. Jadi bukan yang cuma ada di Palembang aja. Iya, tapi ada orang sama Jogja juga satu. Oke, barengannya. Oke, Kak Darta nih sebagai komposer karya Song of Archipelago dan Sidayatra. Nah, ini kemarin seperti apa nih? Berarti yang membuat musik backgroundnya nih. Iya. Nah, apa yang kira-kira kesulitannya, tantangannya, atau jenis musik seperti apa yang ditampilkan kemarin? Oke, kemarin itu jenisnya musiknya itu kita berangkat dari musik-musik Nusantara. Misalnya seperti Melayu, dan musik yang kedua lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah kita angkat menjadi sebuah medley. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kesulitannya sebenarnya ada di karya Sidayatra. Di karya Sidayatra ini karena memang koreografer minta khusus untuk membuat musik itu dan musiknya karena tentang kerajaan di sini, jadi saya harus menginterpretasikan musik ini dengan penuh keagungan. Nah, jadi di karya Sidayatra ini prosesnya cukup panjang dan panjang dan rumit. Panjang dan rumit karena sangat kompleks sekali. Dan syukurnya teman-teman pemusik bisa mengimbangi apa yang saya interpretasikan, pengen pencapaian saya itu, gitu kurang lebih. Wow, biasa ya. Benar-benar ini masterpiece ya. Dan kami terpukau nih dari tadi ngedengar pengalamannya Chandra Jaya. Oh, betul. Karena Nah, secara kan kita belum pernah melok tari-tarian ya. betul. Dan juga udah pernah ke Maroko. Pernah ke Maroko tadi ya. Betul. Pengen sebenarnya kami nih. Mending aja. Biasa ya, tetap nak ngunjungi ya. Orang-orang dulu limo. Nah, kalau kita bicara mengenai berangkat satu tim ke Marrakesh, ini pasti kan ada pihak juga yang pastinya memberikan supporting. Iya. Itu dari pemerintah kah atau seperti apa nih? Oke. Tentunya kalau kita di tahun ini dan tahun kemarin, pemerintah dalam artian Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mensupport kita dalam kegiatan ini, dan kami
ikut kurasi untuk bisa lolos dalam kegiatan ini. Dan dari tahun ini dari 1.000 lebih peserta yang ikut. Enggak, 13.000. Tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin 13.000. Tahun ini 1.000 lebih ya. Iya, 1.000 lebih proposal. 1.000 proposal. Dan alhamdulillah kami bisa diloloskan dari kemarin. Sriwijaya NASA yang terpilih. Iya. Ya, itu kurasi personal komposer, personal koreografer, dan talent lainnya. Personal penari. Semuanya dikurasi. Iya. Apakah layak atau tidak? Kurasi lembaga juga. Ya, Kurasi lembaga. Iya. Administrasi. Jadi semuanya dikurasi. Betul. Kalau biasa ngurasi bak tuh lah. Saya hargai ngurasi, dikurasi kan. Bukan ngurasi, ini kurasi saya hargai. Beda kedikit ya. Dari 13.000 loh, bukan. Luar biasa, tidak basing-basing berarti kan yang diberangkatkan Basing-basing. tadi. Karena ya jelas kita adalah perwakilan dari Asia sih kok sikonya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin dari ribuan peserta yang terpilih adalah ya timnya Sriwijaya NASA. Kalau menurut kakak-kakak sekalian, kira-kira apa sih yang buat kita tuh bisa terpilih? Apakah kita ini memang benar-benar detailnya luar biasa, mengangkat budayanya, kombinasi budaya dengan modern, atau apa sih rahasianya? Kalau boleh tahu. Rahasianya satu, konsistensi dalam berkarya. Jadi yang saya lihat ketika mereka mengkurasi, dia lihat dulu, oh ini konsisten apa enggak, berapa karya yang dikeluarkan karya dalam setahun, berapa karya yang dikeluarkan dalam beberapa bulan, karya-karya masterpiece-nya apa aja, itu dilihat semua sama mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah personal branding. Jadi ternyata zaman teknologi sekarang, kita wajib banget bagi seorang seniman itu untuk membranding dirinya sendiri. Jadi orang tahu, oh keahlian dia nih di bagian mana gitu. Nah, jadi mereka benar-benar men-track record itu, dicarinya di internet, oh siapa dia? Apa keahliannya? Dia ahli bagian mana nih? Tari bagian mana? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari lembaga itu sendiri. Jadi apakah lembaga ini terdaftar di Kementerian Hukum kayak gitu? Apakah tidak? Resmi atau enggak? Betul. Gitu, ya? Apakah ilegal? Apakah legal? Karena gini, karena dana yang mereka kucurkan itu tuh nggak sedikit, ratusan juta kan? Karena tiketnya mahal banget ke sana. Dan juga kita kan dilihat orang dari hampir seluruh dunia ya. Bener. Senimannya aja ada 700 orang kan. Betul. Gitu. Jadi orang yang dapat itu harus tepat sasaran dan bahasanya tuh nggak malu-maluin Indonesia gitu. I Harus. see. Banyak juga mungkin yang daftar ini cuma ya sekedar iseng-iseng atau baru karena pengen berangkat kan. Mungkin. Atau mungkin ingin mengasah juga kan. Mengasah, ya, Belum tapi- pernah mungkin ke luar. Betul. Sedangkan Sriwijaya NASA ini memang sudah berdiri 1000 tahun ya? Bukan. Ya maksudnya udah lama lah pokoknya. Sriwijaya Oh, ya, Sriwijaya. Iya beda lagi. Kita bakal ngobrol lagi masih di segmen ketiga, Mang Cek Bisa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang, dan kami sudah masuk ke segmen terakhir, dan tentunya kami masih membahas kebudayaan Sumatera Selatan, Palembang, bersama dengan 3 orang narasumber kita, yaitu Mbak Surtianingsih, Mas Darta Meilando, dan juga Mas Ardi Yusuf, yang baru saja berangkat ke Maroko untuk membawa nama baik Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan juga Indonesia ke mata dunia. Luar biasa ya, Luar Cihage ya. biasa. Dari tadi kita terpukau pokoknya. Iya dong. Segala pengalaman yang sudah di-share ya. Dan sama pastinya ini pihaknya. harusnya jadi inspirasi juga untuk seluruh warga Sumatera Selatan, bahwa kita itu tidak terbatas untuk berkarya sekarang. Betul. Jadi harus berani, ya kan, dengan apalagi mengangkat budaya-budaya lokal yang kita ini kayonnya dengan budaya masing-masing, di kabupaten masing-masing pun Adonia. punya budaya masing-masing.
dan ndak kate salnya untuk selalu diasah ya. Betul. Kan kita ndak tahu kapan kita nak berangkat ke Maroko. Ya. Nah ini kita nak cerita lagi nih Mbak dan Mas. Tadi kan ngobrol bahwa sebelum berangkat itu dikurasi dan sistem kurasi dari Kementerian Pariwisata kita tuh repot banget. Banyak kebudayaan maaf ya, Kementerian Kebudayaan kita tuh banyak banget yang harus disiapin dokumen dan mereka butuh evidence bahwa yang diberangkatkan ini merupakan orang-orang dan tim yang kredibel gitu. Nah tadi disebutkan bahwa ada karya yang dilihat sama mereka. Nah kita mau tahu nih karya apa nih yang mungkin setiap bulan atau mungkin sudah pernah ditampilkan oleh timnya Sriwijaya NASA sendiri sehingga menarik perhatian dari kementerian kita bahwa oh ini nih yang berangkat gitu. Karya apa aja yang udah dimunculkan ditampilkan selain daripada ikut-ikut di luar negeri juga internasional. Kalau dari kekaryaan sendiri, kalau untuk karya-karya yang dia kurasi itu kayak karya-karya karya-karya sifatnya itu yang saya ngangkat tentang Sriwijaya. Ya itu banyak. Ada sekitar ada Sriwijaya NASA, ada Sidayatra, terus saya agak lupa ini. Saking banyaknya ya. Itu berupa tarian kah atau apa seperti itu atau tarian semua. Oh, kalau komposisi saya buat sendiri dibuatin. Ya untuk komposisi musik. Nah kalau untuk kekaryaan kita karena ini kan lestari Mbak ya. Nah jadi lestari ini 4 bulan sekali itu kita ada ujian performance. Nah anak-anak itu dia ujian sesuai grade. Jadi dia ada grade pemula, ada grade menengah, ada yang advance, ada yang profesional. Nah, jadi masing-masing grade itu beda-beda tingkat kesulitan di dalam menari. Jadi makanya yang masuk di dalam misi internasional itu yang minimal dia sudah grade advance atau profesional dan sudah jam terbang lebih dari 10 panggung pertunjukan, 10 lomba, karena itu meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga ketika sudah misi budaya internasional dia tidak tidak kaget lagi. Iya, jadi udah tahu bagaimana cara untuk memperlakukan panggung, bagaimana cara ketika hal-hal terjadi di luar kendali, bisa berimprovisasi, bisa menghidupkan tarian itu dengan nyawanya sendiri. Nah itu karena yang paling sulit di dalam menari itu adalah bagaimana menyampaikan pesan dari karya itu, kemudian yang kedua adalah memberikan tarian itu hidup, nyawa ya. Iya, nyawa gitu. Nah itu sulit karena kita harus ikhlas dulu. Iya, ikhlas, kemudian teknik kita harus bagus, kemudian stamina. Nah ini stamina kami melatih anak-anak itu minimal dia harus 3 tahun dulu untuk latihan fisik. Kemudian ketika mau perform di misi luar negeri, dia 1 tahun itu latihan fisik. Contohnya dengan push up 40 kali dalam 1 kali pemanasan. Kemudian kayak sit up itu harus minimal 200 kali. Karena perjalanan jauh kan Mbak ya, perjalanan jauh. Jadi fisik itu bener-bener di-push. Kalau enggak, satu bisa mabok, yang kedua bisa pingsan, yang ketiga cepat sakit. Nah itu saya menjaga performa dari teman-teman itu seperti itu. Karena makanya kalau misalnya dia belum kuat, susah. Jadi nggak akan bisa diajak juga. Betul. Kalau nggak gitu dia juga nggak akan lulus advance tadi. Bener Mbak gitu. Luar biasa. Untuk lari ternyata butuh keikhlasan. Kira hidup aja loh yang butuh keikhlasan, ternyata nari juga butuh keikhlasan ya. Iya, dan butuh fisik yang kuat ya. Iya, betul. Nah, seperti apa nih pas latihan fisik kemarin? Apakah memang udah biasa? Ini kan asisten instruktur juga. Iya, jadi kita tiap hari kan latihan kan dari siang ke tengah malam. Jadi itu pertama kita pemanasan dulu, push up, sit up, plank dan segala macam itu. Karena di sana juga kegiatannya tuh dari pagi sampai tengah malam. Padat. Jadi ada master class, ada parade dan malamnya itu baru tampil. Berarti padat ya Padat jadwalnya banget. ketika di sana. 3 hari itu berarti bukan kayak datang terus kemudian nari-nari tiba-tiba enggak ya? Enggak. Berarti ada banyak rangkaian acara yang Iya, diikuti ada. gitu ya. Oke, baiklah.
baiklah. Nah, untuk dari Yayasan Sriwijaya Nasa ini sendiri kan Mbak, kita tadi udah ngobrol nih di belakang gitu, dibilang bahwa ini merupakan lestari juga kan ya kayak gitu, dan dengan cara itulah Mbak bisa mencari bibit-bibit baru dan menyaring bibit-bibit baru buat mungkin diajak untuk berkompetisi di luar kan gitu. Nah sejauh ini nih yang sudah ikut lestari rata-rata di anak umur berapa dan total keanggotaannya udah berapa ya? Kalau dari usia itu mulai dari umur 4 tahun. Nah, jadi ada yang dari umur 7 tahun. Kan dia udah beberapa tahun nih. Itu ikut misi budaya. Dia udah SMA sekarang gitu loh. Nah, jadi jadi fisiknya kan kuat banget dia. Nah, itu. Terus kalau total keseluruhan untuk tahun ini ya sekitar 60 siswa. 60 siswa? Iya. Itu baik laki-laki dan perempuan siswanya? Iya, betul. Oke. Oh sebanyak itu, berarti antusiasme untuk belajar budaya, belajar tari di Palembang kan tadi katanya lokasinya di daerah Sekibendung pemirsa. Kalau misalnya mungkin ada anak-anaknya atau keponaannya yang pengen les tari atau les kebudayaan, boleh mungkin langsung ke Sriwijaya Nasa. Dan dibilangnya tadi kan cewek cowok ada 60 orang, berarti banyak dong ya, antusiasmenya cukup tinggi dong. Iya, ternyata anak-anak sekarang itu malah lebih aware gitu loh dengan karena sebenarnya mereka tuh juga pengen tahu, pengen mengenal, pengen merasakan terjun di kebudayaan itu seperti itu gitu loh. Dan dia melihat sendiri dengan menari, oh ternyata bisa keluar negeri gitu loh. Jadi mungkin mereka bisa membuat checklist mimpi-mimpi mereka dari muda, dari umur-umur SD gitu. Ya mungkin nanti dikabulkan di SMA ya kan. Betul. Nah, kalau Kak Darta sendiri ngajar juga ya di Sriwijaya Nasa? Ngajar musik atau apa? KKR Studio namanya. Oke. Tapi masih satu manajemen sama ya. Art Studio ya? KKR Art Studio. Belajar apa itu Kak? Itu kalau sekarang kita buka ada 3 instrumen. Yang pertama biola, yang kedua piano, ketiga gitar. Ada lagi satu lagi sebenarnya, musik tradisi. Kenapa 3 instrumen ini? Karena pendekatan dengan instrumen Melayu sangat dekat sekali. Misalnya kayak piano itu bisa dialihkan ke akordeon. Ya biola juga di instrumen Melayu kita gunakan. Terus gitar kita bisa mengalihfungsikan teknik gitar di gambus atau gitu ya. Dan satu lagi itu musik tradisi itu sebenarnya ke situ arahnya. Sama hand perkusi. Ada instrumen-instrumen hand perkusi gitu. Wow, dan itu Kak Darta bisa semua nih? Iya. Mama no, mama ngajar no cek haga. Kan banyak jenis musiknya. Oh iya betul. Ada timnya ada betulnya juga. Dan ini kayak mana? Antusias dari anak-anak lumayan? Ya, sangat baik. Sangat banyak ya. Iya, seperti kata Mistia tadi, sekarang itu orang tua lebih aware kepada kebudayaan. Dan juga pengen untuk menggali potensi anak tadi betul. ya. Dan mereka jauh lebih ini ya, lebih nyeni ya anak-anak zaman sekarang. Nyeni. Gitu. Olahraga doang kan, itu. Nah untuk Mas dan Mbak sendiri, kita tadi sudah ngedengar sudah pernah ke New Delhi, sudah pernah ke Jepang lah, ketemu wong banyak lah. Sudah ikut event internasional itu sudah berulang kali. Target upcoming events-nya apa selain daripada ke Maroko ini? Kalau tahun depan insya Allah target kita ada 5. Wow, apa aja itu? Boleh dong dikasih tahu sama pemirsa. Yang pertama Cina itu acara apa? Kebudayaan. Sama. Yang kedua Jepang. Yang ketiga kita udah ditawarin kemarin undangan untuk ke Ceko. Wow, Ceko. Eropa. Eropa. Terus yang keempat apa tadi sih? Ada nawarin juga Kanada. Kanada. Satu apa yang ngobrol sama kita? Polandia. Wow. Ini yang nawar-nawarin memang dari negara asalnya? Iya. Dari pemerintahan sana ya? Dari panitia. Berarti yang kemarin sempat ketemu di Maroko mungkin? Iya, betul. Ada beberapa, terus ada channel-channel yang lain. Sampai dapat undangan loh, saking luar biasanya yang ditampilkan. Mungkin terakhir nih satu close statement ataupun mungkin ajakan kalau emang ada anak-anak yang pengen gabung juga masih di Sriwijaya Nasa, masih open kan? Oh, masih open. Oke, silakan mungkin. Ya, jadi buat teman-teman yang di sini yang mau
mengeksplorasi dan menumbuhkan potensi bakatnya terhadap kebudayaan dan bagaimana mengenali dirinya sendiri, mungkin bisa gabung sama Yayasan Sriwijaya Nasa Indonesia. Jadi di situ kita diajarkan untuk mengenal diri sendiri dan mencintai kebudayaan, khususnya Indonesia. Oke, mau nambahin silakan Kak Tarta. Ini apa? Gabung di KKIAT ya. Kalau pengen join ke kita bisa langsung hubungi IG, Instagram kita di KK Art Studio atau Yayasan Sriwijaya Nasa. Oke, Bro Ardi mungkin Iya, ini untuk generasi muda aja ya. boleh. Jangan malu untuk mencintai dan juga belajar budaya kita, karena orang luar aja bangga gitu akan budaya kita, masa kita sendiri enggak. Ya, jadi jangan malu untuk belajar dan menghargai budaya kita sendiri. Biasa, dan teruslah bereksplorasi ya dengan budaya kita, karena masih banyak sebenarnya yang perlu digali ya kan, dengan budaya-budaya yang masih ada di Sumatera Selatan, Luar Palembang, biasa. Indonesia. Terima kasih kawan-kawan Sriwijaya Nasa. Iya. Ketemu lagi dan Mbak. next Halo Palembang, ini sudah keliling dunia lagi Mas. Semoga dapat semua ya 5 event tadi ya. Jangan lupa oleh-oleh. Jangan lupa sama kami, nak dibawa. Oh iya. Itu sama-sama seceri catu Aida. Dan terima kasih juga Bang Cek Halo Palembang yang terus setia nonton kami, tentunya jam 9 sampai jam 10 setiap harinya. Cuma di Pal TV memang punya kita terus menghadirkan narasumber yang luar biasa, ngupdate informasi dan juga menunjukkan inspirasi. Dan terima kasih yang telah nonton pagi ini. Aku Hagi Kainde dan aku Bice Rica Aziz. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Pindangan Ciwilau terkenal di mana-mana, masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis, songket solam keramasan, kelempang panggang oleh-olehnya, padi rendah beumur talang, dagang rumah lah gawenya.